Semangat pagi! Sobat Semanggi, kita bertemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Kali ini kita akan membahas lanjutan sebenarnya dari sesi sebelumnya. Kita sempat membahas terkait manpower planning, jadi hari ini kita kembali membahas terkait human resource. Sebenarnya di dalam human resource ada satu metode yang bernama human resource management. Jadi bagaimana kita mengelola resource dari suatu perusahaan agar bisa berjalan secara maksimal. Nah, hari ini saya ditemani oleh Pak Andi Budi Setiawan dari PT Kode Niaga Tama untuk membahas hal tersebut. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Pak Tori. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Ya, hari ini kita kembali membahas terkait human resource Pak Andi. Jadi kalau kemarin kita memfokuskan di manpower planning ya, untuk di human resource, bagaimana pentingnya manpower planning. Nah, kali ini kita coba membahas secara utuh. Jadi selain manpower planning ada tahapan apa lagi sih sebenarnya? Karena di dalam human resource management ternyata tidak hanya manpower planning saja di dalamnya. Nah, mungkin Pak Andi bisa bantu jelaskan, mungkin teman-teman Sobat Semanggi juga bisa lebih jelas nanti, lebih detail. Jadi dapat ilmunya utuh nih, nggak hanya separuh-separuh. Oke. Silakan Pak Andi, bagaimana? Kalau kita membahas terkait perusahaan itu kan memang tentu saja perusahaan itu ada perusahaan yang skalanya kecil, ada yang perusahaan yang skalanya udah besar ya Pak. Nah, mungkin kalau masih kecil gitu usahanya, mungkin ya cuman biasanya nih ada owner, pemilik, sama mungkin 2 orang operasional ya untuk bantu-bantu lah, mulai pencatatan, administrasi, dan juga sesuatu hal yang sifatnya operasional. Namun seiring berjalannya perusahaan itu kan ya siapa sih yang nggak mau perusahaan itu tambah gede ya kan, pastinya itu pasti lebih kompleks lagi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, human resource sendiri itu ada beberapa tahapan Pak sebenarnya. Nah, manpower planning itu adalah salah satu tahapan. Nah, kalau bisa saya coba jabarkan ya Pak ya. Kalau untuk tahapan pertama atau step pertama itu perusahaan itu harus wajib punya struktur organisasi dulu Pak. Struktur organisasi dulu ya. Nah, dari struktur organisasi kita susun tuh Pak, mulai dari job desk, wewenang, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Paket lengkap lah bahasanya. Jadi di dalam struktur itu kita juga dapat membahas banyak hal ya, mulai dari ruang lingkup atau rentang kendalinya seperti apa. Terus ketika saya ada pekerjaan itu harus bertanggung jawab kepada siapa, itu perlu dibuatkan dulu di awal. Nah, setelah sudah ada struktur organisasi, lalu perumusan step yang kedua ya Pak ya, perumusan manpower planning yang tadi Pak Paul sebutkan. Nah, dari struktur organisasi itu kita mulai katakan nih orang-orang yang mungkin existing ya, yang masih sudah atau yang sudah bergabung dengan perusahaan kita lama, kita mulai katakan nih orang-orang yang udah bergabung lama nih pasnya ditempatkan di mana nih. Nah, itu manpower planning. Nah, kalau memang ada struktur yang masih kosong atau vacant, itu kita masuk ke step ketiga Pak, rekrutmen. Baru ke rekrutmen ya. Betul. Jadi kita ke tahap ketiga yaitu rekrutmen, seperti itu. Nah, dari tahap 3 ini kita lanjut ke tahap yang keempat, terkait standarisasi. Kalau di tempat kita itu namanya mapping skill Pak. Mapping skill, jadi ketika sudah kita rekrut, kita juga harus membuat standarisasi untuk mencapai atau berada di posisi ini. Standarisasinya apa aja? Kayak kompetensi gitu ya. Kayak kompetensinya apa aja. Nah, itu juga bisa dipakai ketika kita melakukan tahap yang ketiga tadi, rekrutmen juga. Jadi ketika kita sudah melakukan rekrutmen dan mendapatkan kandidat yang tepat, nah apakah kandidat ini juga sesuai dengan kualifikasi kita? Seperti itu. Nah,
Oke, tadi sudah sampai step keempat ya? Iya, step keempat. Nah, step keempat, lalu step yang kelima itu setelah kita punya karyawan, setelah kita punya tim, maka yang harus tidak boleh kita lakukan, yang harus tidak boleh kita lupakan, itu kita harus mendevelop tim, Pak. Oke, development ya. Jadi step selanjutnya adalah develop tim. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang apalagi kita di dunia IT ya Pak ya, di mana perkembangan itu terus-menerus berkembang pesat ya. Yang tadinya A sekarang bisa jadi A1, A2, A3 seperti itu ya. Nah, makanya diperlukan juga develop tim seperti itu. Nah, kalau sudah di-develop, langkah selanjutnya yang harus dibuat adalah bagaimana caranya kita mengukur sebuah tim atau individu ini produktif atau tidak. Bagaimana kita mengatakan, oh si A ini bagus, si B ini kurang bagus, si C ini nggak perfect seperti apa. Maka perlu dibuatlah KPI. KPI atau penilaian ya, semacam evaluasi gitu ya. Penilaian ya. Jadi di dalam KPI itu kita bicara sifatnya sudah nggak dislike lah bahasanya. Jadi benar-benar sesuai dengan performanya dia. Seperti apa? Jadi yang tadinya tolak ukurnya dikatakan si A ini bagus, si A ini kurang bagus, itu seperti apa? Nah, dari KPI itu bisa kelihatan tuh Pak penilaiannya. Oh, si A ini dikatakan bagus karena sekian kayak gitu. Misalkan seperti itu. Nah, lanjut ke step beberapa nih, lupa saya. Step ke 7 ya sekarang. 7 ya. Tadi kan 6 ya KPI. 6 ya. Oke, yang ke-7 ini yang memang dicari. Yang memang dicari oleh karyawan. Salary-nya. Kompensasinya. Iya, kompensasi. Nah, ya itu puncak tertinggi Pak. Ujung-ujungnya kan memang kita bekerja ya, mau suka tidak suka kan memang ujung-ujungnya ke kompensasi ya, ke pendapatan seperti itu. Namun sebelum kita ke situ, perusahaan juga harusnya sebelumnya itu punya tingkatan-tingkatan yang tadi saya sebutkan tadi. Kurang lebih seperti itu sih Pak Koi. Menarik banget sih Pak. Kalau kita kembali lagi ke yang pertama ya, struktur organisasi itu kan kalau tadi Pak Andi di awal juga sudah sampaikan, perusahaan itu nggak mungkin baru berdiri langsung besar gitu. Pasti dari kecil dulu. Nah, berarti struktur itu bisa terus berkembang Pak ya, menyesuaikan kondisi perusahaan itu ya. Betul. Namun yang perlu dicatat adalah semakin gemuk sebuah organisasi itu belum tentu mencerminkan perusahaan itu bagus. Bisa jadi semakin gemuk sebuah organisasi itu justru malah membuat perusahaannya itu nggak profit. Nggak menghasilkan karena memang secara organisasi udah terlalu besar, nggak efektif, efisien. Seperti itu sih mungkin Pak. Karena produktivitas ya, ada kaitannya erat dengan produktivitas karyawan tadi ya. Betul, makanya tadi diukur juga melalui KPI tadi Pak. Betul. Jelas. Clear ya. Jadi memang kalau banyak perusahaan yang memang kalau kita lihat ada perusahaan yang sebenarnya karyawannya nggak banyak, hanya misalkan 5 orang, tapi omsetnya bisa sama dengan perusahaan yang karyawannya udah 20 misalkan. Nah, kayak gitu itu memang lebih ke produktivitasnya Pak ya dari setiap karyawannya ya. Ada yang bilang mungkin satu orang bisa handle 3 pekerjaan sekaligus kayak gitu, 3 fungsi sekaligus. Tapi susah-susah Pak ya cari yang seperti itu ya. Ya segala sesuatu ada plus minusnya lah Pak, seperti itu. Tinggal mana nih yang mau diambil oleh perusahaan, mau yang plan A, plan B, plan C atau kalau dari 7 tahap yang tadi Pak Andi sampaikan, kira-kira apakah itu harus dimulai dari awal nih saat perusahaan baru berdiri misalkan atau baru baru berkecimpung di bisnisnya, itu apakah harus melakukan 7 hal itu Pak, atau bisa harus lakukan 4 hal paling penting ini dulu deh misalkan, atau beberapa hal, atau gimana Pak? Dari ke-7 poin tadi itu sebenarnya untuk kita lihat secara perusahaannya juga sih Pak. Kita nggak bisa ngomong begitu berdiri langsung 7-7-nya kita pakai atau kita pergunakan. Ya kita lihat dulu sekarangnya seperti apa. Apakah
memang misalkan perusahaan itu untuk saat ini masih belum perlu KPI yang terlalu ribet misalkan, terlalu apa ya bahasanya ya, yang terlalu jelimet lah bahasanya. Nggak mungkin simpel aja misalkan omsetnya berapa misalkan, atau kalau dia telepon pelanggan berapa kali pelanggan harus dikontakin, seperti itu yang dibuat simpel aja. Jadi dari 7 itu nggak semuanya sih Pak harus jalan pada saat itu juga. Ya bisa dipilih sesuai dengan besar kecilnya sebuah perusahaan itu sendiri. Oke. Ada satu pertanyaan yang menarik Pak Andi terkait HR ya, di banyak perusahaan itu banyak kayak gini pertanyaannya. Jadi lebih baik mana sih kita punya orang yang fokus mengerjakan satu pekerjaan saja, yang hasilnya mestinya maksimal kan, karena dia fokus nih hanya mengerjakan A misalkan. Tapi ada perusahaan yang menganut paham kita menganut ke efektivitasan tadi, yang satu orang bisa handle 3 pekerjaan sekaligus. Nah, tapi apakah itu jadi nggak efektif atau gimana nih Pak? Jadi ini kadang jadi apa ya? Karena kalau perusahaan masih baru juga nggak mungkin kan ada HRD sendiri, ada ini sendiri, kayak gitu Bang. Kan pasti ada satu orang tapi handle beberapa job pekerjaan gitu. Menurut Pak Andi seperti apa itu? Pada intinya begini sih Pak Kori, ketika kita melakukan multitasking itu tidak melulu juga itu adalah cara yang tepat sebenarnya. Semuanya dikembalikan lagi ke peruntukannya untuk apa. Lalu skala skala pekerjaan yang dikerjakan seperti apa. Nah, bukan berarti multitasking itu nggak bagus, enggak juga. Tapi kalau memang skalanya masih masih kecil lah, ibaratnya yang seperti saya bilang tadi ya, mungkin di awal-awal perusahaannya itu kecil, mungkin dulu cuma orangnya ada yang bisa handling. Sekarang nambah gede, mungkin nambah 1 orang lagi bekerja, nambah gede, nggak ngatasin misalkan nambah lagi 1. Nah seperti itu, jadi bisa dilihat dari situnya dulu juga sih Pak. Nah tapi kalau dari saya pribadi nih Pak ya, kalau dari saya pribadi itu multitasking itu bukan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama di waktu yang bersamaan. Mungkin kalau menurut saya multitasking itu pertama kita fokus kerjakan ini dulu, selesai baru mengerjakan B, selesai baru mengerjakan C. Bagian waktunya itu kalau dari saya sendiri ya Pak ya, mengartikan multitasking itu seperti itu. Jadi bukan mengerjakan sebuah pekerjaan yang di waktu yang bersamaan. Hasilnya pasti menurut saya nggak akan maksimal. Jadi better fokus dulu di ini saya kerjain misalkan 30 menit. Itu akan lebih powerful dibandingkan 30 menit saya ini. Nah, itu mungkin lebih menurut saya loh ya Pak ya, itu lebih banyak membuang waktu sih. Better kita fokus 30 menit lagi saya selesai. Setelah itu saya kerjakan ini. Makanya di kita itu juga ada yang namanya DAP ya, list pekerjaan yang setiap hari harus kita lakukan. Jadi di situ ada top priority, tinggal mana yang mau kita selesaikan dulu. Nah kita masukkan di situ, kita kerjakan yang paling awal dulu kayak gitu. Selanjutnya nanti pekerjaan yang sifatnya not urgent, not important, atau important not urgent, tinggal diklasifikasikan aja juga. Berarti ini juga diatur di awal tadi ya, saat pembentukan struktur organisasi, sekaligus dengan pengaturan job desk-nya apa aja gitu Pak. Ini menarik banget sih Pak. Jadi mulai dari awal sampai kayak tadi ada yang Pak Adi juga sebut development juga ya. Jadi mungkin di kayak tadi kita bilang banyak bicara di perusahaan yang baru merintis misalkan, baru berdiri kayak gitu. Itu memang di titik developmentnya ini kadang terlupakan Pak Andi. Jadi mereka hanya fokus yang penting menghasilkan dulu nih, omset dulu, menghasilkan dulu nih. Nah itu memang seperti itu Pak ya harusnya, atau ada mestinya nggak kayak gitu? Iya memang kalau saya bilang kewajiban perusahaan itu salah satunya adalah mendevelop timnya ya. Bahasa-bahasanya gini sih Pak. Semakin timnya bagus, qualified, otomatis pekerjaan kita kan semakin banyak terbantu oleh mereka. Ujung-ujungnya kan kita juga yang terbantu gitu Pak. Nah dari itu ya develop itu perlu dan penting kalau menurut saya.
Bagi sebuah perusahaan ketika memang si karyawan ini memang diperlukan untuk waktu yang cukup lama. Karena menurut saya karyawan ini juga adalah salah satu aset, Pak. Yang mana harus kita rawat. Rasanya seperti itu. Nah, rawatnya beda nih, rawat bukan dimandiin, bukan tapi beda. Tapi secara kemampuan, kredibilitas dan lain sebagainya itu yang perlu kita tingkatkan. Oke. Kadang memang kan banyak mindset di karyawan itu yang ya kita kan di sini bekerja nih Pak, ngapain harus develop juga, ngapain harus belajar juga, ngapain saya harus tahu semua produk knowledge misalkan, ngapain saya harus belajar A B C D gitu loh. Tapi ternyata itu penting Pak ya, karena memang pengaruhnya juga ke efektif dalam bekerja juga. Kalau misalkan karyawan itu pintar dan banyak mengetahui atau skillnya sudah terasa, mestinya mengerjakan pekerjaan itu nggak butuh waktu yang lama, mungkin kurang lebih kayak gitu Pak ya. Oke, menarik banget Pak Andi. Jadi HR manajemen ini memang dibutuhkan di semua Pak ya, semua perusahaan hampir semua. Kayaknya semua ya, pasti butuh ya. Besar pasti membutuhkan ini. Karena semuanya pasti butuh resource. Iya, betul. Dan memang kalaupun satu yang nggak capture atau nggak ada, mungkin bisa berpengaruh ke tingkatan yang lain. Tapi kadang input di awal kayak contoh kita rekrutmen nih, misalkan ada banyak teman-teman di HR itu juga yang penting terisi dulu deh Pak, kayak gitu. Yang kualitasnya ya sudah lah, yang penting dia nggak jelek amat. Itu gimana Pak ya? Apakah kita fokusnya nanti kan bisa di develop Pak? Kayak gitu. Oke, kita kembalikan lagi ke perusahaan Pak seperti itu. Jadi ibaratnya kita mau langsung memanen atau kita mau menanam dulu. Bahasanya seperti itu. Kalau kita cari yang pro berarti kan kita siap memanen Pak. Mungkin kalau kamu misalkan nih di penjualan gitu ya, dia punya skill, punya soft skill dan lain sebagainya. Oke lah, bagus lah. Kita hire, kita masukkan ke tempat kita sebagai karyawan kita, tinggal mainannya aja yang diganti. Kalau dulu misalkan dia jual mungkin sepeda motor misalkan, atau sepeda atau motor gitu ya. Nah sekarang tinggal mainannya aja yang dirubah. Dia tadi jualnya jual ini, sekarang kamu jual ini. Tapi secara soft skill dia bagus banget misalkan. Atau memang perusahaan maunya ya udah aku nggak butuh banget dari tim penjualan misalkan. Jadi kamu tak tanam dulu aja deh, tak kasih develop dulu deh, kayak gitu. Kembalikan lagi sih Pak. Betul. Karena memang yang tadi Pak Andi juga sampaikan, semua itu berhubungannya Pak. Kayak contoh kalau kita mau tim yang instan nih, kualitas sudah bagus, pasti budgetnya juga besar. Betul. Salary-nya pasti mintanya besar kayak gitu. Iya. Oke, hari ini kita belajar banyak Sobat Semanggi dari yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Sudah dicatat ya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan Sobat Semanggi bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk mengetahui kapan saat kita upload video yang terbaru dari Semanggi University. Oke, sukses selalu Pak Andi untuk Pak Andi dan PT Kode Niaga Tama. Amin, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Andi waktunya untuk hari ini. Oke, Sobat Semanggi, kita ketemu lagi di sesi podcast selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi!